Halo rekan-rekan trader dan investor semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama Mr. Web. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hybrid divergent, atau saya menyebutnya sebagai divergent double divergent. Penggunaan hybrid divergent ini bisa dipakai untuk semua jenis aset perdagangan digital, baik itu forex, saham, kripto, maupun di binary option, baik itu di Olim Trade, Binomo, Quotex, IQ Option, dan lain sebagainya. Namun, untuk penggunaan di binary option, saya sarankan tidak untuk open posisi dalam durasi jangka pendek. Nah, penggunaan hybrid divergent untuk binary option ini saya sarankan untuk open posisi jangka panjang, minimal 5-10 menit open posisi. Jadi seperti itu. Sebelum saya menjelaskan lebih lengkap penjelasan mengenai hybrid divergent, barangkali sebagian trader masih ada yang pertama kali mendengar divergent, ataupun sudah mengenal divergent tapi masih belum mengerti penjelasan lebih lengkapnya. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu pengertian dan konsep daripada divergent. Divergent artinya adalah sebuah perbedaan. Perbedaan antara pergerakan harga dengan perbedaan indikator. Dalam hal ini, bisa indikator MACD, indikator stokastik, atau RSI. Nah, dalam penjelasan yang akan saya jelaskan nanti, saya menggunakan indikator RSI. Divergent itu ada dua macam, yaitu hidden divergent dan regular divergent. Hidden divergent itu artinya adalah penerusan daripada tren. Sementara regular divergent itu artinya adalah reversal divergent. Yang paling populer dan banyak digunakan oleh para trader biasanya adalah regular divergent atau divergent yang bersifat reversal, bisa bullish divergent atau bearish divergent. Nah, yang saya akan jelaskan nanti itu adalah penggabungan dari hidden divergent dengan regular divergent. Nah, hidden divergent ini sifatnya kan penerusan tren. Jadi nanti saya akan mengkombinasikan antara penerusan divergent dengan reversal divergent. Nah, cara yang akan kita lakukan nanti, pertama, kita akan mengidentifikasi dulu hidden divergent pada higher time frame. Kemudian, setelah kita menemukan adanya hidden divergent pada higher time frame, lalu kita turunkan ke lower time frame untuk mengidentifikasi adanya reversal divergent. Setelah kita menemukan adanya reversal divergent pada lower time frame, maka langkah berikutnya kita akan mengidentifikasi divergent yang berikutnya untuk melihat adanya divergent pada time frame yang lebih kecil lagi. Jadi di sini ini yang saya katakan divergent double divergent. Jadi seperti itu konsep yang saya gunakan dalam hybrid divergent. Artinya mencari divergent dalam divergent. Pertanyaannya, kenapa saya mengkombinasikan antara hidden divergent dengan reversal divergent? Karena seperti yang kita tahu bahwa kebanyakan dari kita hanya menggunakan reversal divergent. Itu artinya, kalau kita hanya mengandalkan reversal divergent, kemungkinan besar divergent yang kita temukan itu sifatnya tidak akurat. Karena divergent itu kalau kita gunakan dalam bertrading, sebagian besar dari divergent itu tidak akurat. Banyak sekali divergent yang kita temukan malah menjadi sinyal palsu. Makanya, dalam hal ini saya mengkombinasikan antara hidden divergent dengan double divergent untuk memperkuat analisa kita dalam bertrading. Jadi, ketika kita mengkombinasikan antara hidden divergent dengan reversal divergent, maka kekuatan analisanya akan lebih kuat. Jadi seperti itu konsep yang akan saya jelaskan nanti. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan mencoba menjelaskan satu persatu bagaimana cara mempraktikkan konsep dari hybrid divergent ini. Sebelumnya, saya akan mulai dulu dengan pembahasan hidden divergent atau penerusan divergent. Ini saya menggambarkan dengan pergerakan harga, katakanlah harga sedang uptrend, di mana harga membentuk higher high, higher low, dan higher high, higher low lagi. Nah, ini sekarang harga berjalan, misalkan ini harga terakhir, ya.
Dan kemudian, saya akan menggambarkan posisi indikator RSI-nya ya, untuk melihat ada tidaknya hidden divergence. Nah, ini RSI-nya membentuk higher high juga, kemudian membentuk higher low, dan kemudian membentuk higher high lagi. Nah, RSI-nya ketika pergerakan yang berikutnya, dia melebihi dari higher low yang sebelumnya. Seperti ini. Nah, katakanlah sekarang harga sedang berjalan di area ini ya. Dan ini indikatornya sekarang posisi ada di sini. Nah, ini cara kita mengidentifikasi ada tidaknya hidden divergence. Ini kan higher low yang terakhir, dia posisinya ada di sini. Nah, sementara dari indikator RSI-nya, dia sudah tembus dari higher low sebelumnya. Nah, kalau harga dia masih berada di atas dari higher low sebelumnya, sementara indikator RSI-nya, dia tembus dari higher low sebelumnya. Di sini kita baru bisa mengidentifikasi bahwa ini termasuk ke dalam hidden divergence. Nah, ini cara yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi ada tidaknya hidden divergence. Dalam hal ini, saya memberi contoh market uptrend. Jadi, ini penjelasan dari hidden divergence. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa yang namanya divergence itu adalah sebuah kondisi di mana antara pergerakan harga dengan pergerakan indikator itu tidak sama. Artinya berbeda ya. Berbedanya di mana? Ya ini perbedaannya. Ketika harga dia sampai di sini, sementara posisi dari indikator dia melebihi dari higher low sebelumnya. Ini di sini bedanya. Harusnya kan seperti ini kalau misalkan tidak ada hidden divergence, kondisinya kan seperti ini. Ini higher high, higher low, higher high, higher low, higher high lagi misalnya. Nah, sekarang ini kondisi indikator dari RSI-nya. Kalau tidak ada divergence, dia kondisinya akan seperti ini. Ya. Jadi antara posisi yang ini dengan yang ini, dia sama, dia tidak tembus. Kalau hidden divergence, dia akan ke sini. Ini kondisinya seperti ini gambarannya, itu hidden divergence. Nah, dari sini, maka kenapa kita mempelajari ada tidaknya hidden divergence? Untuk mengidentifikasi apakah harga akan meneruskan sebuah trennya atau tidak. Jadi, ketika kita menemukan adanya hidden divergence yang ini, maka di situ adalah tanda awal bahwa harga akan meneruskan trennya. Akan meneruskan tren kemana? Nah, kalau harga sebelumnya itu uptrend, maka berikutnya ketika kita menemukan adanya hidden divergence, maka harga berikutnya akan meneruskan dari tren sebelumnya, yaitu uptrend. Itu ke sini. Nah, kalau misalkan kondisinya downtrend, dan ternyata kita menemukan adanya hidden divergence, maka harga berikutnya akan meneruskan dari tren sebelumnya, yaitu bearish. Itu akan meneruskan downtrend. Jadi seperti itu. Nah, ini penjelasan mengenai hidden divergence pada kondisi uptrend ya. Nah, sekarang saya akan memberi contoh bagaimana kondisinya jika kondisi market downtrend. Seperti ini penjelasannya. Katakanlah ini sebuah harga membentuk lower low, lower high, kemudian lower low, dan lower high berikutnya. Nah, misalkan saja ini harga, di sini harga terakhirnya. Kemudian ini posisi dari indikator RSI-nya. RSI-nya juga membentuk lower low, kemudian lower high, kemudian lower low berikutnya. Nah, setelah itu dia membentuk higher high. Nah, jadi ini harga terakhir sampai sini, katakanlah sampai sini, di mana harga membentuk lower high, sementara indikator dari RSI-nya dia membentuk higher high. Nah, ini kan lower high yang sebelumnya sampai sini. Sementara indikator RSI-nya ini lower high yang sebelumnya dia sampai sini dan dia tembus ke lower high
yang sebelumnya. Nah, dari sini kita baru bisa mengidentifikasi bahwa harga downtrend tersebut terdapat hidden divergence. Maka yang kita harapkan nanti adalah adanya penerusan downtrend. Itu harga bergerak ke bawah melanjutkan tren yang sebelumnya, yaitu downtrend. Jadi seperti itu. Nah, kalau saya gambarkan dengan mengasih tanda garis pada area hidden divergence ini, jadi tandanya seperti ini. Seperti ini supaya jelas ya. Jadi seperti ini. Jadi ketika posisi harga downtrendnya itu dia membentuk low, sementara pada posisi indikator RSI-nya dia membentuk high. Jadi seperti itu ya. Itu penjelasan dari hidden divergence. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai reversal divergence atau biasa disebut regular divergence. Nah, regular divergence ini ada dua, yaitu bullish divergence dan bearish divergence. Nah, sekarang saya akan kasih contoh. Yang pertama seperti ini. Katakanlah ini sebuah harga uptrend ya. Dia membentuk higher high, higher low, kemudian higher high, higher low, dan higher high yang berikutnya. Ini posisi uptrend. Sementara pada posisi indikator RSI-nya, gambarannya seperti ini. Ini posisi indikator membentuk higher high, kemudian higher low, kemudian higher high, kemudian higher low berikutnya. Nah, di sini dia tidak bisa membentuk high yang baru. Katakanlah harga sekarang sedang berjalan di area sini. Jadi di sini ketika harga membentuk high yang baru, sementara indikator RSI-nya dia tidak bisa membentuk high yang baru. Ya. Dia membentuk higher high, sementara indikator RSI-nya dia membentuk lower high. Jadi di sini kita bisa mengidentifikasi adanya bearish divergence. Kalau saya gambarkan dengan mengasih garis seperti ini, jadi garisnya seperti ini, dan dia harga menurun sini. Nah, setelah kita identifikasi adanya bearish divergence atau reversal divergence, maka harga yang berikutnya yang kita harapkan itu berbalik arah. Jadi seperti ini. Namanya juga kan reversal divergence, makanya kita mengharapkan adanya pembalikan arah. Nah, pada reversal divergence ini, yang harus diperhatikan di sini, tidak semua reversal divergence itu menyebabkan harga berbalik arah secara total. Makanya saya sebutkan di awal, reversal divergence itu tidak semua divergence-nya akurat. Bisa saja setelah terjadi adanya reversal divergence, harga hanya berbalik sementara. Setelah itu harga melanjutkan kembali ke tren sebelumnya. Jadi yang ingin saya tekankan di sini, kalau kita hanya menggunakan reversal divergence saja, itu tidak akurat. Makanya di sini saya akan mengkombinasikan antara hidden divergence dengan reversal divergence, supaya pada saat kita menganalisa itu akan lebih akurat. Nah, bagaimana dengan penjelasan bullish divergence? Jadi seperti ini penjelasannya, ketika harga membentuk lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low yang baru. Sementara indikator RSI-nya bentuk lower low, lower high, kemudian lower low, dan lower high, dan dia tidak bisa membentuk low yang baru. Jadi di sini ada perbedaan. Katakanlah harga sekarang sedang berjalan di sini. Ya. Jadi ketika harga membentuk low yang baru, sementara indikator RSI-nya dia tidak bisa membentuk low yang baru. Nah, indikator RSI-nya dia membentuk higher low. Nah, di sini kita bisa mengidentifikasi bahwa di sini terjadi adanya bullish divergence. Kalau kita tarik garis seperti ini, jadi garis harganya seperti ini, sementara indikator RSI-nya dia naik seperti ini. Jadi di sini kita identifikasi adanya bullish divergence. Nah, setelah kita identifikasi adanya bullish divergence, maka harga yang selanjutnya yang kita harapkan adanya pembalikan arah. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa
tidak semua reversal divergen itu akan menyebabkan pembalikan arah secara total. Tidak ya, karena bisa saja ketika kita menemukan adanya reversal divergen, harga yang terjadi hanya pembalikan arah sementara. Katakanlah seperti ini, harga naik ke sini, lalu dia misalkan melanjutkan ke sini. Nah, ini bisa saja terjadi. Makanya di sini biasanya para trader terjebak dengan penggunaan teknik divergen ini. Nanti saya akan coba jelaskan lagi lebih lengkap pada chart ya, untuk memberikan gambaran lebih jelas, penjelasan mengenai hidden divergen dan reversal divergen. Nah, sekarang bagaimana cara mengkombinasikan antara hidden divergen dengan reversal divergen? Jadi seperti ini cara pemakaiannya. Pertama-tama kita harus masuk dulu ke higher time frame. Misalkan saja di daily time frame. Ini misalkan harga sekarang sedang membentuk uptrend ya. Higher high, higher low, higher high, dan higher low berikutnya. Nah, ini seperti yang saya gambarkan sebelumnya. Dan kemudian harga sekarang sedang berjalan di sini. Ini harga posisi harga terakhir. Dan indikator RSI-nya seperti ini. Katakanlah seperti ini. Ini posisi indikator yang terakhir. Nah, ini saya beri garis di sini. Katakanlah harga sekarang sedang berjalan di sini. Nah, dari sini kan kita bisa mengidentifikasi adanya hidden divergen, di mana indikatornya dia sudah menembus dari low sebelumnya. Nah, ketika kita mengetahui adanya penembusan pada indikator, maka di sini kita bisa mengidentifikasi adanya hidden divergen. Setelah kita mengetahui adanya hidden divergen pada market uptrend ini, lalu kita turunkan ke time frame yang lebih kecil. Katakanlah ini kita masuk ke time frame yang lebih kecil. Nah, pada time frame yang lebih kecil, saya akan mencoba menggambarkan posisi harga dan posisi indikator untuk mengidentifikasi adanya reversal divergen. Nah, sekarang saya akan menggambarkan posisi harga pada lower time frame, di mana pada higher time frame posisinya kan sekarang sedang uptrend, di mana harga membentuk higher high, higher low, higher high, dan higher low. Nah, sekarang yang kita akan identifikasi pada lower time frame itu adalah downtrend. Nah, pada market downtrend itu posisinya akan seperti ini. Dia akan membentuk lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low berikutnya. Nah, ini posisi harga pada lower time frame. Ini diambil dari posisi harga yang ini, ya. Yang tadinya dia posisi uptrend pada higher time frame. Nah, di lower time frame dia posisinya akan downtrend. Jadi seperti ini. Nah, kita buka di lower time frame, kita di sini akan mengidentifikasi ada tidaknya reversal divergen atau bullish divergen. Nah, di sini posisi, katakanlah misalkan posisi indikator RSI-nya membentuk seperti ini. Nah, di sini dia tidak bisa membentuk low yang baru. Nah, katakanlah seperti ini ya. Nah, ini katakanlah seperti ini, dia naik ke sini. Nah, kalau kita gambarkan, nah kalau kita tarik garis untuk mengidentifikasi ada tidaknya divergen, maka kita kasih garis seperti ini. Harga dia membentuk low, sementara indikator RSI-nya dia membentuk high. Nah, ketika kondisinya seperti ini, ketika harga membentuk low yang baru, sementara indikator RSI-nya dia tidak bisa membentuk low yang baru, malah dia membentuk high, disinilah kita bisa mengidentifikasi adanya bullish divergen. Nah, setelah kita menemukan adanya bullish divergen pada lower time frame yang ini, lalu langkah selanjutnya kita akan coba turunkan lagi ke time frame yang lebih rendah lagi. Misalkan saja, ini kan sekarang posisinya di 4 hour time frame. Kita akan coba turunkan ke time frame yang lebih kecil lagi, katakanlah di 1 hour. Nah, pada posisi 1 hour time frame, kita akan mengidentifikasi ada tidaknya bullish divergen pada harga yang ini. Jadi disinilah konsep dari divergen double divergen, di mana divergen yang pertama itu kita mengidentifikasi hidden divergen, lalu kita turunkan ke time frame yang lebih rendah untuk mengidentifikasi adanya reversal divergen,
Setelah kita mengidentifikasi adanya reversal divergence, kita turunkan satu kali lagi ke time frame yang lebih rendah. Jadi di time frame yang lebih rendahnya lagi, kita akan mengidentifikasi posisi harga yang ini. Ada tidaknya reversal divergence pada posisi harga yang ini. Nah, di time frame 1 hour juga kan posisinya downtrend ya. Dia membentuk lower low, lower high, lower low, lower high, seperti ini. Nah, ketika kita di time frame 1 hour juga kita menemukan adanya divergence, katakanlah seperti ini. Nah, ketika kita berada di time frame 1 hour, ketika kita menemukan adanya bullish divergence, jadi disinilah kita akan masuk ke market ketika kita menemukan adanya divergence berikutnya pada posisi lower time frame, dalam hal ini yaitu 1 hour time frame di sini ya. Jadi ini penjelasan dari hybrid divergence atau divergence double divergence. Nah, posisi divergence yang seperti ini akan lebih akurat dibandingkan kalau kita hanya mengandalkan divergence pada satu time frame. Jadi seperti ini penjelasannya. Nanti saya akan mencoba menjelaskan kembali pada chart ya. Ketika kita menggunakan divergence pada satu time frame, bisa saja penggunaan divergence itu tidak akan akurat dibandingkan dengan penggunaan divergence seperti yang saya jelaskan di sini, yaitu konsep hybrid divergence. Di semua jenis market apapun, kita akan menemukan banyak sekali divergence, baik itu hidden divergence atau reversal divergence. Makanya, ketika kita tahu cara menggunakan divergence yang tepat, maka kita setidaknya akan meminimalisir terjebak dengan divergence palsu. Sekarang saya akan memberikan gambaran contoh di mana ketika kita menggunakan divergence, tapi ternyata setelah kita entry, malah kita terjebak signal divergence yang tidak akurat. Nah, contoh gambarannya seperti ini. Katakanlah ini pergerakan dari harga. Katakanlah harga membentuk market uptrend ya. Di mana harga membentuk higher high, higher low, dan higher high yang baru. Nah, kemudian posisi dari indikator RSI-nya, higher high, kemudian higher low. Nah, di sini seperti ini. Nah, katakanlah seperti ini. Ini posisi dari harga. Dan ini posisi dari indikator RSI-nya. Nah, katakanlah harga sekarang sedang berada di sini. Ya. Di mana harga membentuk higher high, higher low, dan higher high yang baru. Nah, sementara posisi indikatornya kita menemukan adanya higher high, higher low, dan di sini posisi dari indikator dia tidak bisa membentuk high yang baru. Maka di sini kita mengidentifikasi adanya bearish divergence, di mana harga membentuk high yang baru, sementara indikator RSI-nya dia membentuk low ya. Nah, di sini kita mengidentifikasi adanya reversal divergence atau dalam hal ini adalah bearish divergence. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita akan mengambil kesimpulan bahwa kita sekarang sedang berada pada kondisi bearish divergence. Nah, kalau kita tidak teliti, dalam kondisi seperti ini, kita akan mengambil kesimpulan untuk mengambil posisi entry sell, karena kita akan mengharapkan adanya bearish divergence untuk berbalik arah. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Harga turun, tapi penurunan ini bersifat penurunan sementara. Setelah itu, dia melanjutkan kembali. Nah, makanya di sini, maka dalam kondisi seperti ini, kita kena stop loss. Nah, jadi dalam hari ini, apakah kita menyalahkan divergence? Tentu saja tidak. Ini kan hanya sebuah indikator. Indikator kan bukan magic ya. Jadi salahnya di mana? Ya salahnya kita salah menggunakan konsep dari divergence ini. Makanya kalau kita tidak mengkombinasikan konsep divergence, ini yang akan terjadi. Kita akan terjebak dengan divergence palsu. Ini yang saya katakan divergence palsu. Jadi kalau kita hanya mengandalkan reversal divergence pada satu time frame, ini yang akan terjadi. Ya, ketika kita mengharapkan harga akan berbalik arah, tapi ternyata harga hanya turun sementara. Setelah itu dia berbalik lagi dan kita kena stop loss ya. Nah, apa yang terjadi di sini? Nah, kalau kita lihat dari indikator RSI-nya, di sini pada posisi yang pertama, indikator RSI-nya memang dia membentuk reversal divergence, tapi setelah itu
posisi dari indikatornya malah membentuk hidden divergence. Jadi yang ini adalah hidden divergence. Jadi kalau kita tidak teliti, jadi ini yang sebenarnya terjadi. Ketika kita mengidentifikasi pada analisa pertama kita menemukan adanya bearish divergence, sementara apa yang terjadi berikutnya itu harga membentuk adanya hidden divergence. Dalam hal ini, harga masih setuju dengan penerusan tren. Makanya apa yang terjadi sekarang, harga turun sedikit baru dia melanjutkan tren berikutnya. Karena indikator RSI-nya dia mengindikasikan adanya hidden divergence atau adanya penerusan tren. Jadi ini adalah penjelasan mengenai kesalahan kita dalam menganalisa atau mengidentifikasi divergence ya. Jadi saya katakan lagi di sini, penggunaan divergence itu akan lebih akurat kalau kita tahu cara pakainya. Kalau kita hanya menggunakan divergence pada satu time frame dan tidak dikombinasikan dengan strategi yang lain, maka bisa saja kita akan terjebak dengan divergence palsu atau signal divergence yang tidak akurat. Jadi ini adalah salah satu contoh gambaran penggunaan divergence yang salah. Makanya, dari penjelasan yang ini, kita harus benar hati-hati dalam penggunaan divergence ya. Jadi seperti itu gambarannya. Dalam bertrading menggunakan teknik hybrid divergence ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai tingkatan atau kualitas dari divergence itu sendiri. Di mana, seperti yang kita tahu, bahwa tidak semua divergence yang terjadi pada market itu akan mendapatkan kualitas yang bagus. Karena sebagian dari divergence yang terjadi itu malah memberikan sinyal palsu. Makanya, di sini saya mengkategorikan beberapa kualitas dari divergence itu untuk mendapatkan kualitas yang akurat. Dalam kategori kriteria ini, saya mengkategorikan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, divergence dengan kualitas yang sangat bagus. Kemudian, tingkatan yang kedua, kualitas menengah. Dan yang ketiga, divergence dengan kualitas yang rendah. Nah, yang pertama, divergence dengan kualitas yang sangat bagus. Seperti yang saya sebutkan pada penjelasan sebelumnya, bahwa untuk mengkombinasikan hybrid divergence itu, kita harus mencari hidden divergence terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita masuk ke regular divergence. Nah, untuk kualitas yang sangat bagus, kategorinya seperti ini. Nah, terlebih dahulu kan kita mencari dulu hidden divergence. Nah, kategori untuk hidden divergence-nya, yang pertama, divergence tersebut terjadi pada area of high confluence. Nah, kalau rekan-rekan yang pertama kali nonton channel saya, kalau ada yang kurang mengerti apa itu area of high confluence, teman-teman bisa menonton video saya sebelumnya ya, pada part ke-8 tentang penjelasan support dan resisten. Di situ saya menjelaskan secara lengkap area of high confluence. Jadi saya tidak perlu mengulangi lagi apa itu area of high confluence ya. Tuh, yang pertama. Kemudian, kategori yang kedua, hidden divergence-nya tersebut terjadi pada area overbought atau oversold. Nah, kalau rekan-rekan belum tahu seperti apa overbought atau oversold itu, ini terdapat pada indikator RSI. Nah, seperti ini. Ini area overbought. Dan yang ini area oversold. Ya, jadi seperti itu. Nah, itu kategori dari hidden divergence-nya yang kualitas bagus. Kemudian, setelah Anda menemukan kedua kriteria tersebut, baik itu dia berada di area of high confluence atau hidden divergence-nya tersebut berada pada area overbought atau oversold, maka kriteria tersebut sudah terpenuhi. Nah, kalau kedua kriteria dari hidden divergence tersebut sudah terpenuhi, lalu kita turunkan ke time frame yang lebih rendah. Misalkan saja kalau time frame yang pertama itu di daily, maka kita turunkan ke time frame 4 hours. Nah, di time frame 4 hours kita akan melakukan screening pada regular divergence, atau saya menyebutnya reversal ya, reversal divergence. Nah, seperti apa kategori kualitas bagus pada reversal divergence? Yang pertama, swing yang terjadi pada divergence tersebut, swingnya lebar, atau saya menyebutnya divergence yang lebar. Kemudian, kategori yang kedua, swingnya tersebut berada pada area overbought atau oversold. Nah, ini
dua kriteria dari regular divergen yang saya kategorikan pada kategori kualitas yang sangat bagus. Jadi ada 4 kategori. Kalau 4 kategorinya tersebut memenuhi unsur kriteria yang saya sebutkan di atas, maka di situ termasuk hybrid deterjen yang kualitas sangat bagus. Jadi itu seperti itu yang pertama. Kemudian, bagaimana dengan hybrid deterjen yang kualitas menengah? Nah, kalau yang kualitas menengah seperti ini, kategorinya, yang pertama kita screening dulu hidden deterjennya, seperti apa. Nah, kategori pada hidden deterjen yang kualitas menengah itu yang seperti ini. Misalkan saja, hidden deterjennya tersebut tidak terjadi pada area of high confluence, tapi terjadi pada area overbought atau oversold, ya. Atau bisa saja, misalkan hidden deterjen tersebut tidak terjadi pada area overbought atau oversold, tapi hidden deterjennya terjadi pada area high of confluence. Jadi salah satu dari dua kategori tersebut harus terpenuhi minimal, ya. Ini dalam kategori kualitas menengah, ya. Seperti itu. Itu hidden deterjennya. Nah, kemudian setelah itu masuk ke time frame yang lebih rendahnya lagi, kategorinya swing atau divergen yang terjadi itu lebar, tapi tidak berada pada area overbought atau oversold. Nah, atau bisa juga swingnya tidak lebar, tapi berada pada area overbought atau oversold. Jadi salah satu dari kriteria yang itu harus terpenuhi, ya. Dan jadi itu kriteria dari kualitas hybrid deterjen yang kualitas menengah, ya. Jadi ada salah satu yang tidak terpenuhi, ya. Makanya di sini saya kategorikan pada kualitas menengah. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kriteria yang ketiga dari hybrid deterjen itu ialah hybrid deterjen yang kualitas rendah. Yang kualitas rendah itu seperti apa? Yang pertama, hidden deterjennya itu tidak terjadi pada area of high confluence. Dan kemudian, deterjennya juga tidak terjadi pada area overbought atau oversold. Nah, ini kategori hybrid deterjen yang kualitas rendah pada hidden deterjennya. Kemudian, bagaimana dengan regular atau reversal deterjennya? Nah, swing yang terjadi itu tidak lebar dan juga tidak berada pada area overbought atau oversold. Jadi seperti itu, ya. Jadi pada hybrid deterjen yang kualitas rendah itu semuanya tidak termasuk pada kategori yang sebelumnya saya sebutkan di atas, ya. Dia tidak berada pada area high of confluence dan deterjennya juga tidak berada pada area overbought oversold. Dan kemudian pada reversalnya juga tidak berada pada swing yang lebar. Dan juga tidak berada pada area overbought dan oversold. Jadi seperti itu. Jadi ini ada 3 kategori dari kualitas hybrid deterjen yang saya kategorikan, ya. Nah, sebisa mungkin Anda mencari hybrid deterjen yang kualitasnya yang sangat bagus, yang saya sebutkan pada kategori nomor pertama, ya. Jadi seperti itu. Tinggal Anda nanti pada saat prakteknya, deterjen seperti apa yang Anda temukan, ya. Karena market itu kan kompleks, ya. Terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, jadi sebisa mungkin kita mencari kategori-kategori yang kualitasnya sangat bagus, seperti yang saya kategorikan pada penjelasan barusan. Sekarang di sini saya akan memberikan contoh swing deterjen yang lebar. Nah, kalau kita lihat pada chart ini, di sini harga membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, dan higher high lagi. Dan di sini sudah jelas ini adalah market uptrend. Nah, kalau kita lihat pada chart yang ini, di sini kita melihat adanya swing. Di sini sudah jelas terlihat swing yang terjadi pada area ini adalah swing yang lebar. Di mana swing yang lebar ini membentuk divergen, yaitu bearish divergen. Nah, kalau Anda lihat antara swing high yang ini dengan swing yang ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa swing tersebut termasuk jenis kategori swing yang lebar. Dan di sini juga terlihat adanya bearish divergen. Kalau kita tarik garisnya seperti ini divergennya seperti ini. Di sini terjadi divergen, ya. Di sini bearish divergen. Ini jenis swing yang lebar. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh swing yang tidak lebar itu seperti apa. Nah, ini kalau Anda bisa lihat di area ini kita bisa melihat adanya divergen, yaitu jenis bullish divergen. Namun di sini swingnya tidak membentuk swing divergen yang lebar. Nah, bagi Anda yang tidak familiar dengan divergen, kemungkinan Anda sulit untuk mengidentifikasi adanya divergen pada area ini, karena ini jenis swing divergen yang tidak lebar.
Nah, biasanya kita tidak melihat adanya divergen pada area ini. Nah, untuk mempermudah identifikasi divergen pada area ini, kita bisa berubah ke line chart untuk melihat adanya divergen pada area ini. Nah, kalau misalkan rekan-rekan merasa kesulitan untuk melihat ada tidaknya divergen pada harga, ada cara yang lebih mudah untuk melihat ada tidaknya divergen. Kita ganti dulu harga yang ini kan berupa candlestick, kita ganti dengan line chart yang ini. Sini. Nah, setelah kita ganti dengan line chart, kita bisa melihat dengan jelas di sini terjadi divergen pada area ini, di mana harga membentuk lower low yang ini, sementara posisi indikator RSI-nya membentuk higher low seperti ini. Nah, jadi di sini terlihat adanya divergen dengan swing yang tidak lebar. Jadi ini contoh swing yang tidak lebar. Nah, kalau Anda kesulitan untuk menemukan atau mengidentifikasi swing yang tidak lebar ini, sebaiknya Anda ganti dengan line chart seperti ini. Nah, sekarang saya sudah berada pada chart yang lainnya untuk memberikan contoh hybrid divergen. Nah, kita akan melihat apakah hybrid divergennya termasuk jenis kualitas yang bagus atau kualitas menengah atau jenis kualitas yang rendah. Nah, pertama-tama seperti biasa, kita akan coba melihat dulu dan identifikasi adanya support dan resisten atau key level area. Nah, saya tarik garis di area tersebut karena itu merupakan area key level dan terjadi beberapa kali multiple rejection. Dan juga itu merupakan area di mana terjadi rejection pada area support dan resisten. Nah, setelah kita menemukan adanya key level area dan harga yang sekarang berjalan juga berada pada area key level, lalu langkah selanjutnya kita akan menarik garis trend line untuk melihat bahwa harga yang sekarang berjalan berada pada area high of confluence atau tidak ya. Harga yang sekarang berjalan berada pada area key level dan juga berada pada area high of confluence. Jadi tergantung nanti ada tidaknya divergen, baik itu hidden divergen ataupun terjadi regular divergen pada time frame yang lebih rendah ya. Nah, sekarang ketika kita sudah memberi garis seperti ini, sekarang kita identifikasi ada tidaknya hidden divergen. Nah, pada chart ini kita melihat adanya divergen ya, itu jenis kategori hidden divergen. Antara swing yang ini dengan swing yang ini, ya, kita bandingkan, ini terjadi perbedaan ya. Nah, kita rubah warnanya dulu supaya kelihatan jelas. Nah, sementara harganya membentuk seperti ini ya, di mana harga belum tembus ke atas, sementara indikator RSI-nya dia sudah membentuk high yang baru ya. Nah, di sini kita kategorikan bahwa ini membentuk hidden divergen. Dan kemudian ini juga berada pada area of high confluence. Kemudian kategori yang lain ini masih dalam kategori dia berada pada area overbought ya. Nah, itu seperti itu. Lalu setelah kita kategorikan bahwa kita menemukan adanya hidden divergen, kita turunkan ke time frame yang lebih rendah. Dalam ini kita buka di time frame 1 hour. Kemudian pada time frame 1 hour kita akan melihat ada tidaknya regular divergen. Dan seperti apa kategori jenis regular divergennya. Nah, di sini kalau kita lihat ini termasuk swing yang lebar ya. Kalau misalkan swingnya lebar seperti ini, kita tidak perlu untuk mengganti ke line chart ya. Dan juga berada pada area overbought ya. Kita coba pinggirkan dulu ya. Ini hidden divergennya. Nah, di sini kita melihat adanya regular divergen, jenis bearish divergen ya. Yang ini harga membentuk high, sementara indikatornya dia menurun ya, membentuk low. Nah, di sini kita kategorikan bahwa di sini membentuk bearish divergen. Nah, setelah kita menemukan adanya bearish divergen pada time frame 1 hour, lalu kita akan melihat adanya bearish divergen pada time frame yang lebih rendah lagi untuk melihat divergen pada area yang ini. Ya. Nah, sekarang kita akan menurunkan lagi ke time frame yang lebih rendah di time frame 15 menit. Nah, sekarang pada time frame yang 15 menit di sini kita tidak menemukan adanya divergen dengan jenis yang swing lebar. Karena kita lihat, seperti yang bisa Anda lihat, ini swing yang lebarnya dia tidak membentuk adanya divergen ya. Namun, kalau kita coba lihat lebih teliti lagi, sebetulnya di sini terjadi divergen yang jenis swing yang tidak lebar. Kita akan coba mengganti candlestick-nya dengan line chart ya, supaya kelihatan.
Ini yang jenis kategori swing yang tidak lebar ya. Ini swing yang ini dengan swing yang ini terjadi divergen sebetulnya. Ini jenis kategori bearish divergen, namun dengan swing yang tidak lebar. Jadi seperti ini ya, yang swing tidak lebar itu. Untuk melihat divergennya supaya jelas, kita bisa zoom in dulu area yang ini. Nah ini. Jadi area yang ini di sini kelihatan ya ada divergen. Meskipun divergennya kecil ya, karena ini jenis yang tidak lebar ya swingnya. Nah, jadi di sini kita melihat adanya divergen yang ini. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini saya mengkategorikan ini kategori yang menengah, di mana sebagian kategorinya termasuk kategori yang bagus dan sebagian lagi kategorinya termasuk kategori yang kurang bagus. Pada contoh kasus hybrid divergen yang ini, maka untuk memutuskan untuk entry, kita harus memastikan bahwa harga yang sekarang sedang berjalan itu harus break dari trend lainnya. Sekarang kita akan tarik garis trend lainnya. Nah, untuk memutuskan untuk entry, kita harus memastikan bahwa harga yang sekarang sedang berjalan itu harus break dari trend lain yang ini. Dan juga setidaknya ada rejection dari garis resisten yang ini. Sekarang kita akan coba lihat di time frame 1 hour untuk melihat ada tidaknya break. Coba kita lihat pembentukan harganya, apakah ada break. Nah, di sini kita melihat adanya break. Lalu coba kita lihat lagi ke time frame 15 menit. Kita sekarang akan menunggu adanya candle konfirmasi, baik itu bearish engulfing candle ataupun candle rejection, candle konfirmasi price action yang lainnya. Nah, di sini kita bisa melihat adanya candle bearish price action, dan candle yang ini termasuk dalam candle bearish pressure yang kuat. Setelah munculnya candle yang ini, kita bisa memutuskan untuk entry market. Nah, kita akan taruh stop loss-nya di atas garis resisten yang ini dengan target minimal 1/3. Sekarang coba kita lihat harganya seperti apa. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi take profitnya sudah tercapai. Jadi ini merupakan contoh dari hybrid divergen dengan kategori yang menengah, di mana sebagian dari informasi merupakan kategori yang bagus dan sebagian lagi kategori divergennya kurang bagus. Namun di sini kita memutuskan untuk entry dengan syarat adanya break dari trend lain. Jadi seperti itu. Sekarang saya akan memberikan contoh divergen yang bersifat tidak akurat. Pada chart berikut ini merupakan kategori divergen yang berada pada area of high confluence. Namun, divergennya tersebut tidak berada pada area overbought atau oversold. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat seperti ini. Pertama-tama saya akan tarik garis key level areanya. Kalau kita lihat, area tersebut berada pada area of high confluence, di mana sebelumnya area tersebut pernah menjadi support dan resisten, dan kemudian area tersebut juga berada pada area support dan resisten trend lainnya. Bisa kita lihat seperti ini. Namun area tersebut tidak berada pada area overbought-nya. Nah, ini sekarang kita lihat divergennya seperti ini. Ini tidak berada pada area overbought-nya. Nah, meskipun area tersebut berada pada area high of confluence, namun area tersebut tidak berada pada area overbought-nya. Maka di sini dikategorikan bahwa kategori divergen tersebut kategori yang bersifat kurang akurat. Lalu kalau kondisinya seperti ini, coba kita lihat harganya akan seperti apa. Nah, di sini Anda bisa lihat sendiri bahwa meskipun terdapat hidden divergen, namun apa yang kita harapkan bahwa
ketika terjadi hidden divergence, harga akan meneruskan trennya ke bawah, namun apa yang terjadi sekarang, harga malah berbalik ke atas. Nah, di sini adalah sebuah contoh bahwa divergence yang kategori yang ini kategorinya kurang akurat, di mana meskipun area tersebut berada pada area high of confluence, namun area tersebut tidak berada pada area overbought atau oversold-nya. Nah, makanya seperti ini. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita mencari hidden divergence pada kategori dengan kualitas yang bagus, yaitu hidden divergence-nya berada pada area of high confluence, dan juga area tersebut berada pada area overbought dan oversold-nya. Namun, kalau indikator RSI-nya itu tidak berada pada area overbought dan oversold, bahkan juga tidak menyentuh area oversold dan overbought, maka itu kategorinya termasuk kategori yang kurang bagus. Jadi sebaiknya dihindari kalau kategori seperti itu. Jadi seperti itu cara screening pertama pada hidden divergence. Nah, karena video yang ini terlalu panjang, saya akan bagi video pembahasan mengenai hybrid divergence ini dalam dua bagian. Ini merupakan video part pertama dari pembahasan hybrid divergence. Pada video part 2 berikutnya mengenai hybrid divergence, saya akan memberikan contoh kasus lainnya mengenai hybrid divergence pada chart. Baik itu contoh kasus hybrid divergence dengan kualitas yang bagus, kualitas menengah, maupun hybrid divergence dengan kualitas yang rendah. Dan kemudian, saya juga akan memberikan contoh kasus hybrid divergence pada market live, yakni pada market-market yang sedang berjalan, apakah ada contoh kasus hidden divergence yang bisa kita temui dan ada kesempatan untuk entry atau tidaknya. Nanti saya akan bahas pada part 2 ya. Jadi jangan lupa nantikan video part 2 mengenai hybrid divergence dengan penjelasan yang lebih lengkap lagi. Selain itu juga, pada pembahasan video berikutnya, saya akan membahas contoh kasus-kasus tertentu. Misalkan saja, pada higher time frame, kita menemukan adanya hidden divergence yang kualitas bagus, kemudian pada lower time frame-nya kita tidak menemukan adanya regular divergence, maka keputusan entry-nya akan seperti apa? Itu nanti akan dibahas pada bagian video part 2 ya. Dan kemudian contoh kasus lainnya, misalkan pada higher time frame terdapat hidden divergence yang cukup bagus, dan kemudian pada lower time frame juga terdapat regular divergence, namun tidak terjadi break trend lain, maka keputusan entry-nya akan seperti apa? Nah, nanti itu semua akan dibahas pada video berikutnya ya. Untuk itu, bagi rekan-rekan yang baru di channel saya, silahkan untuk di-subscribe, supaya Anda tidak ketinggalan untuk menonton update video saya yang terbaru yang lainnya. Makanya pastikan Anda untuk menonton video berikutnya. Jadi, jangan lupa untuk diaktifkan notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan dengan video update yang berikutnya. Jadi, semua pembahasan mengenai hybrid divergence secara lengkap akan dikupas tuntas pada video part 2-nya ya. Dan bagi Anda yang suka dengan video-video saya, dengan isi materi yang saya sampaikan dalam channel saya ini, dan kalaupun Anda merasa mendapatkan ilmu baru dari video-video yang saya bahas pada channel saya ini, silakan berikan dukungan Anda dengan cara men-share, baik itu di grup-grup trading ataupun media sosial lainnya, baik itu di Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Jadi silakan bantu untuk di-share supaya channel ini tetap berkembang, dan saya juga semangat untuk memberikan update-update video terbaru dan berbagi pengetahuan mengenai trading khususnya. Karena saya rasa isi video materi yang saya sampaikan pada channel saya ini merupakan ilmu yang sangat mahal, dan Anda tidak perlu membayar ataupun masuk ke dalam grup VIP seperti grup-grup berbayar yang lainnya. Anda di sini tinggal nonton gratis, dan kalaupun Anda mau memberikan dukungan kepada saya, silahkan Anda share video-video saya pada grup-grup yang lainnya ataupun di media sosial lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.